Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet News. Kali ini Pet News akan mengangkat berita mengenai 7 pemain Australia yang cedera, timnas Indonesia harus tetap waspada. Belakangan ini kita mendengar berita-berita dari berbagai media bahwa ada 7 pemain Australia yang mengalami cedera menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada putaran kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Australia dan Indonesia nantinya bertanding di Allianz Stadium Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Pertemuan ini merupakan ujian pertama bagi Patrick Kluivert semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun menurut beberapa media bahwa kali ini Indonesia diuntungkan karena Australia dipastikan dalam kondisi kurang ideal dalam laga tersebut. Disebabkan karena ada beberapa pilar penting mereka mengalami cedera dan harus menepi saat ini. Dan dari informasi terbaru bahwa mereka belum kembali ke tim dan saat ini dalam masa pemulihan. Ketujuh pemain yang saat ini berada di meja pemulihan yakni 1. Kusiniyangi. Kusiniyangi merupakan bomber tajam milik skuad timnas Australia. Dia merupakan pemain baru yang baru bergabung dengan timnas Australia senior yang debut pertama kali pada tanggal 16 November tahun 2023. Tercatat Kusiniyangi telah mengemas 4 gol dari 8 penampilan bersama negeri Kangguru. Perolehan gol tersebut didapat dari pertandingan periode Maret kontra Lebanon 2 kali dan menyumbang 1 gol pada kompetisi grup 1 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan 3 golnya diperoleh pada pertandingan periode Juni saat kontra Bangladesh dan Palestina. Dari prestasinya tersebut, dia merupakan bomber yang mematikan. Terlebih, dia turut menorehkan gelar juara bersama klubnya yakni Portsmouth. Kusiniyangi lahir pada 15 Januari tahun 1999 dan lahir di Adelaide, Australia dengan tinggi 1,9 meter. Catatan golnya cukup impresif. Contohnya seperti di klubnya yaitu Portsmouth, dalam 32 pertandingan dia telah mencetak 13 gol dan 2 assist. Kusiniyangi, striker andalan timnas Australia ini mengalami cedera lutut dan terpaksa harus menepi. Dia mengalami cedera saat pertandingan ketika Australia bermain melawan Bahrain. Saat itu, dia yang mencetak 2 gol sehingga menyamakan kedudukan dengan Bahrain. Lututnya kemudian sedikit membengkak. Selain cedera lutut, dia juga cedera pergelangan kaki dan pinggul yang selalu diwaspadai oleh timnas Australia. Yang kedua yaitu Thomas Deng. Ia merupakan pertahanan posisi sebelah kanan dari tim Australia. Pemain kelahiran 20 Maret tahun 1997 ini tingginya sekitar 181 cm. Dia bukanlah pemain asli dari Australia, tapi merupakan pengungsi korban perang saudara di Sudan. Thomas Deng yang berposisi sebagai bek tengah itu mengalami cedera engkel pada saat sesi latihan bersama klubnya Yokohama FC Mariners pada awal tahun 2025. Yang ketiga adalah Harry Souter. Ia lahir di Skotlandia pada tanggal 22 Oktober tahun 1998, merupakan bek raksasa Australia yang punya ketajaman setara dengan penyerang. Sekarang dia adalah pemain Sheffield United, merupakan tim yang tergradasi dari Premier League. Sebelumnya, dia adalah seorang pemain Leicester City. Harry Souter berhasil membawa Leicester City menjuarai divisi Championship dan dapat tiket promosi ke kasta tertinggi di Liga Inggris. Timnas Australia dipastikan kehilangan bek andalannya ini pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia putaran ketiga Maret 2025 mendatang. Souter sendiri dikabarkan mengalami cedera parah ketika membela klubnya Sheffield United di divisi Championship Liga Inggris. Belakangan ia diketahui menderita cedera tendon Achilles hingga mengakhiri musim lebih cepat. Cedera itu ia terima usai pertandingan Boxing Day Liga Inggris melawan Burnley yang berlangsung di Stadion
Bramall Lane, Sheffield, Kamis 26 Desember tahun 2024 lalu. Dalam laga tersebut, Harry Souttar tampil penuh selama 90 menit. Namun tak lama setelah pertandingan berakhir, bek Australia tersebut dikabarkan mengalami cedera cukup serius. Yang keempat yaitu Jordan Bos, lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 2002. Tempat lahir yaitu Melbourne, Australia. Dia merupakan pemain bek tengah timnas Australia. Pemain bertinggi 180 cm ini sekarang bermain di klub KVC Westerlo. Situasi bencana bagi timnas Australia juga dialami oleh Jordan Bos yang mengalami cedera hamstring saat membela klubnya Westerlo saat menghadapi Standard League di Liga Belgia. Pemain kelima Australia yang mengalami cedera yaitu Connor Metcalfe. Connor Metcalfe yang lahir pada 5 November tahun 1999 dengan tinggi 1,83 meter ini merupakan gelandang tengah timnas Australia dan mempunyai kaki kiri yang dominan. Saat ini klubnya yaitu FC St. Pauli yang merupakan klub dari Jerman yang berpeluang promosi ke Bundesliga pada musim 2024-2025. Dia mengalami cedera pangkal paha yang terjadi saat bertanding melawan Freiburg di Bundesliga pada 28 September tahun 2024. Cedera yang dialami Metcalfe cukup parah dan belum ada kabar kapan merumput di lapangan hijau. Pemain timnas Australia yang keenam yang mengalami cedera yaitu Nestori Irankunda. Nestori Irankunda lahir di Kigoma, Tanzania pada 9 Februari tahun 2006. Posisinya adalah sebagai penyerang di timnas Australia. Klub yang sekarang yaitu Bayern Munchen. Pemuda dengan tinggi 175 cm itu berposisi sebagai sayap untuk klub Bayern Munchen 2 di Regionalliga Bayern. Irankunda menerima panggilan pertama ke tim senior Australia pada Maret 2023 sebagai pemain try-on yang membuat debut internasionalnya pada Juni tahun 2024 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan melawan Bangladesh. Irankunda dikabarkan mengalami masalah pada pergelangan kaki saat bermain di klubnya Grasshoppers. Striker 19 tahun itu diragukan tampil melawan Indonesia pada 20 Maret dan Cina pada 25 Maret tahun 2025. Kemudian pemain Australia yang ketujuh yang mengalami cedera yaitu Alessandro Cerciati. Alessandro ini lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 2003 di Fidenza, Italia. Tingginya itu 1,90 meter. Dia adalah pemain profesional Italia Australia yang bermain sebagai bek tengah di klub Serie A Parma. Ia sempat bermain di timnas Italia U20 pada Maret 2022 untuk pertandingan persahabatan Italia melawan Jerman dan Norwegia. Kemudian dia dipanggil lagi ke timnas Italia U21, namun menjadi cadangan di sana saat Italia melawan Jepang. Saat itu ia kemudian memutuskan untuk membela timnas Australia dan debutnya pertama dengan Australia yaitu pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 dalam pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru. Saat ini Cerciati sedang menjalani rehabilitasi akibat cedera ligamen anterior yang didapatnya saat berlatih bersama timnya Parma pada bulan September tahun lalu. Dalam laga pertama saat melawan Indonesia, Cerciati berposisi sebagai bek kanan dan bekerja sama dengan 3 bek lainnya dari Australia. Menurut kabar yang terbaru bahwa dipastikan Cerciati tidak akan tampil membela negaranya dalam pertandingan melawan timnas Indonesia pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Dengan absennya sejumlah pilar Australia menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia yang juga mengalami kehilangan pemain yaitu Justin Hubner dan Ratnat Oranmangun
yang harus absen akibat akumulasi kartu. Namun, skuad Garuda masih memiliki opsi lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Ada Max Hilgers yang sempat absen di laga November 2024 berpeluang tampil kembali. Untuk posisi yang ditinggalkan Ragnar Oranmangun, nama Ole Romeni muncul sebagai kandidat pengganti. Dengan kondisi ini, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif semakin terbuka. Meski begitu, bukan berarti Indonesia bisa meraih kemenangan dengan mudah. Pasalnya, Patrick Kluivert dan timnya saat ini dalam misi untuk meracik skuad andalannya untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Namun, dengan kondisi cedera beberapa pemain Australia harus membuat timnas Indonesia tetap waspada. Karena timnas Australia sudah sangat berpengalaman sampai level Piala Dunia. Jadi pasti mereka mempunyai opsi-opsi atau jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah di dalam timnas Australia. Hal itu yang membuat timnas Australia bisa tetap berkompetisi di kelas dunia. Untuk itu, Patrick Kluivert harus tetap waspada, harus tetap mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Timnas Indonesia tidak boleh lengah karena selisih poin yang begitu tipis dan tim-tim lain mempunyai kualitas yang secara kelas dunia di atas timnas Indonesia. Kita berharap dan berdoa agar timnas Indonesia tetap dalam kondisi baik dan kondisi puncak saat menghadapi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia ini, sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal, yaitu menuju ke Piala Dunia tahun 2026.